Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya berasal dari Desa Blumbuhan, Kecamatan Marahan, Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya video ini, saya buat untuk memenuhi persyaratan UAS saya atau yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas UAS ujian akhir semester saya. Saya berada di Prodi Sistem Informasi. Saya berada di semester 1 kelas D, yang dimana video ini dibuat untuk menyampaikan UAS ujian akhir semester saya dalam matkul Introduction to Information Technology. Nah, di dalam ini dosen pengampunya adalah Pak Alka Sofwan, yang mana saya ditugaskan untuk menjelaskan beberapa materi yang telah diberikan. Namun saya memilih salah satunya, yaitu sistem operasi komputer. Apa saja sih sistem operasi komputer tersebut? Ayo kita bahas bersama-sama. Yang mana pertama, sistem operasi komputer mempunyai 4 sistem operasi. Yang pertama adalah Windows, yang kedua adalah Linux, yang ketiga adalah Mac OS, yang keempat adalah Unix. Nah, dalam sistem operasi ini, apa sih tujuan pembelajaran kita? Untuk memahami, untuk menjelaskan, untuk memperdalam sistem operasi ini. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, memahami konsep dasar dari berbagai sistem operasi. Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah mempelajari konsep dasar dari 4 sistem operasi tersebut. Yang kedua, menjelaskan fitur utama dan perbedaan antara keempat sistem operasi tersebut. Yang kedua yaitu kita memperjelas yaitu fitur-fitur utama di dalam 4 sistem operasi tersebut dan mengetahui apa perbedaan, apa kekurangan di dalam sistem operasi yang tadi. Yang nomor 3, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem operasi. Jadi kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari 4 sistem operasi tersebut. Nah, lanjut saja kepada sistem operasi yang pertama, yaitu sistem operasi Windows. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya pengembang dari sistem operasi Windows ini adalah Microsoft, yaitu Microsoft. Oke. Dan juga versi utama dari Windows ini adalah Windows 10 dan Windows 11. Nah, jadi versi utama di dalam Windows ini ada 2, yaitu Windows 10 dan Windows 11. Kelebihannya apa? Nah, kelebihan dari sistem operasi Windows adalah dukungan luas untuk aplikasi dan perangkat. Jadi kelebihannya itu dukungan dari berbagai aplikasinya itu luas, yaitu dan dukungan perangkatnya itu juga luas. Yang kedua, kemudahan pengguna bagi pengguna awam. Memudahkan untuk orang awam. Dengan Windows ini kita dapat, misalnya kita tidak tahu tentang Windows ini, jadi Windows ini secara terperinci itu lebih mudah dipahami dari ketiga sistem operasi yang tadi telah disebutkan. Terus kekurangannya apa sih? Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah rentan terhadap malware dan virus. Nah, rentan terhadap malware dan virus. Apa itu malware? Malware adalah semacam perangkat lunak yang dibuat secara sengaja untuk merusak sistem operasi komputer. Dan virus, ya tahu sendiri kalau virus ya bisa merusak sistem operasi komputer. Nah, jelasnya malware itu kalau kalian tidak tahu adalah perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk merusak sistem operasi komputer. Nah, juga biaya lisensi. Nah, Windows ini masih menggunakan biaya lisensi, seperti kita harus membayar hal-hal penting seperti apa yang ada di dalam Windows. Hal penting kita harus bayar kepada yang mengatur sistem operasi Windows tersebut. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux juga mempunyai pengembang, yakni komunitas open source dipimpin oleh Linus Torvalds. Nah, jadi komunitas
Open source itu apa? Ini kelompok individu yang mengatur dan mengelola diri sendiri yang berkolaborasi untuk mengembangkan perangkat lunak tanpa hierarki perusahaan tradisional. Nah, untuk versi utamanya yaitu ada 3. Yang pertama adalah Ubuntu, yang kedua Fedora, yang ketiga CentOS. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya gratis, tidak seperti tadi harus berbayar, dan juga open source, yakni perangkat lunaknya itu terbuka, dan juga yang kedua stabil dan aman. Nah, Linux ini mempunyai kelebihan yaitu stabil dan aman. Yang ketiga, banyak distribusi dan kustomisasi. Nah, distribusi dan kustomisasi apa? Distribusi adalah kegiatan menaruhkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, kalau kustomisasi adalah proses mengubah produk atau layanan sesuai keinginan pelanggan. Seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Linux juga mempunyai kekurangan. Jadi kekurangannya kurva belajar untuk pengguna baru. Nah, kurva belajar jadi pengguna baru tuh lebih lama untuk memahami sistem tersebut. Begitu kurva yang dinamakan kurva belajar untuk pengguna baru atau disebut kurva S. Nah, dukungan aplikasi komersial lebih terbatas. Nah, jadi seperti itu. Lanjut kepada sistem operasi yang ketiga, yaitu sistem operasi macOS. Nah, di sini pengembangnya adalah Apple. Nah, kalian tidak asing lagi lah sama yang namanya Apple. Ya, kita tahu adalah iPhone gitu. Nah, juga versi utamanya adalah macOS Ventera dan juga macOS Monterey. Nah, itu adalah kedua versi utama dari sistem operasi macOS. Dan juga kelebihannya adalah integrasi dengan ekosistem Apple. Jadi perangkat HP kita atau perangkat kita yang berhubungan dengan perangkat Apple ini harmonis gitu, lebih mudah kita akses gitu, seperti itu. Dan juga desain antarmuka yang intuitif. Nah, desainnya tuh dapat dipahami, lebih mudah dipahami oleh pengguna. Jadi desain dari sistem operasi macOS ini lebih mudah dipahami, seperti itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Harga perangkat keras yang lebih tinggi. Tentu saja tidak asing lagi di telinga kita bahwa HP Apple yang mereknya Apple itu iPhone, nah itu kan perangkat lunaknya harganya meninggi daripada Android lainnya itu. Dan juga keterbatasan dalam perangkat lunak pihak ketiga, jadi terbatas gitu. Walaupun bukan Apple ya terbatas gitu, maksudnya tidak mudah gitu dengan menyempurkan perangkat Apple dengan perangkat yang lainnya gitu. Jadi kalau Apple ketemu Apple itu mudah, tapi kalau Apple ketemu Android itu sulit untuk dibaca gitu. Jadi itulah pengertian dari sistem operasi macOS atau sistem operasi yang ketiga. Nah, sekarang sudah melangkah kepada sistem operasi yang terakhir, yaitu Unix. Nah, Unix ini mempunyai pengembang. Pengembangnya adalah awalnya AT dan T. Sekarang berbagai varian open source dan komersial. Mengapa begitu? Nah, jadi simak penjelasan ini. Jadi awalnya ditunjukkan untuk dipakai oleh internal Bell System. AT dan T kemudian melisensikan Unix ke pihak luar pada tahun 1970-an, yang menyebabkan muncul banyak variasi Unix yang dibuat oleh akademisi maupun perusahaan komersial seperti yang dibuat oleh Universitas California, salah satunya itu. Nah, juga ada Berkeley, BSD, Microsoft, Siemens, dan lainnya. Jadi awalnya itu adalah AT dan T. Sekarang berbagai varian open source dan komersial. Versi utamanya adalah yakni AIX, HPUX, dan Solaris. Ada 3 versi utamanya. Kelebihannya apa? Stabilitas dan skalabilitas tinggi. Jadi kelebihannya adalah stabilitas dan skalabilitasnya tinggi, seperti itu.
cocok untuk lingkungan server dan enterprise. Apa sih enterprise itu? Jadi enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi itulah kelebihan dari Unix. Kekurangannya apa? Kurva belajar yang lebih tinggi. Jadi orang-orang tuh sulit untuk memahami, harus lebih sulit daripada macOS, daripada Linux, Windows gitu. Dan juga biaya lisensi dan dukungan. Biaya lisensi ini adalah ya kita harus membeli hal-hal yang penting yang sekiranya harus dibeli ke pihak dari Unix tersebut. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan dari keempat sistem operasi tersebut adalah setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang telah disebutkan tadi, yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan lingkungan teknologi. Pilih sistem operasi berdasarkan kebutuhan spesifik seperti penggunaan pribadi, pengembangan perangkat lunak, atau lingkungan server. Jadi itulah kesimpulannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana, pamit undur diri.